Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis kepribadian tokoh utama cerpen artikel 19 tahun lalu karya Soma Nur Fadlilah, kajian psikologi sastra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinitri Andiniwati dengan NPM 23106310801114, kelas 3B PBSI Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas yang pertama, analisis unsur intrinsik cerpen artikel 19 tahun lalu karya Soma Nur Fadlilah berdasarkan teori Burhan Nurgiantoro. Yang kedua, analisis kepribadian tokoh utama dalam cerpen artikel 19 tahun lalu karya Soma Nur Fadlilah berdasarkan teori Sigmund Freud. Sinopsis dalam cerita ini mengisahkan cerita masa lalu tokoh Udin yang kembali ke kampung halamannya dengan kondisi yang tidak seperti dahulu lagi, yang memiliki raga yang terlihat. Yogyakarta ialah tempat di mana ia tinggal bersama istri dan tumbuh dewasa bersama orang tuanya. Melihat tempat tersebut, Udin mengingat perjuangan masa lalunya yang kelam, ketika ia tewas ditikam oleh orang tidak dikenal dan tidak ada satupun rumah sakit yang ingin menyelamatkannya karena adanya suatu konflik sosial politik saat itu. Dengan berlatarkan waktu pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, sejak kecil Udin memiliki tekad bercita-cita ingin menjadi malaikat pencatat kebenaran. Hal tersebut mengundang pertengkaran antara Udin dengan tokoh bapak yang membantah keinginan Udin yang tidak masuk akal itu. Meski begitu, Udin tetap berusaha keras ingin menjadi malaikat tanpa halangan suatu apapun. Hingga akhirnya saat Udin dewasa, ia pun telah menggapai impiannya menjadi seorang jurnalis ternama. Dengan profesinya, ia berkesempatan menulis segala fakta yang ada dalam negara. Udin pun memiliki keberanian untuk mencatat segala kebenaran dari sisi gelap negara. Namun naas, dari segala keberaniannya, Udin pun menjadi salah satu korban dari penyerangan kuasa gelap tersebut. Kecelakaan Udin terjadi pada saat ia terbangun dari tidurnya untuk menerima tamu, akan tetapi bukan seorang tamu yang ia jumpai, melainkan panggilan dari Tuhan untuk menerima segala resiko yang ia dapatkan. Udin pun dibawa pergi ke tempat yang jauh dari kampungnya serta meninggalkan istri dan anaknya. Mengingat hal itu, Udin merasa terpuruk dan sakit hati atas hilangnya kemanusiaan serta keadilan yang ada dalam negara. Meski begitu, ada sebuah keberhasilan dari tokoh utama dalam perjuangannya selama ia hidup. Udin telah menyelesaikan misinya untuk mengungkapkan sebuah keberanian. Selanjutnya, ada plot atau alur dalam cerpen artikel 19 tahun lalu karya Soma Nur Fadlilah mengisahkan tentang seorang jurnalis yang bercita-cita menjadi malaikat atau seseorang yang selalu menyuarakan kebenaran meskipun beresiko besar. Cerita ini menggunakan alur sorot balik di mana tokoh utama yang telah meninggal mengenang perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan mulai dari masa kecil hingga mencapai cita-citanya. Di awal cerita, tokoh utama kembali mengenang tempat penting dalam hidupnya, yaitu Yogyakarta, tempat ia pertama kali bertekad menjadi malaikat yang akan mengungkapkan kebenaran. Sejak kecil, ia sudah memiliki tekad kuat untuk menyuarakan keadilan. Meski orang tuanya tidak menyetujui, saat dewasa ia mewujudkan cita-cita itu dengan menjadi seorang jurnalis yang berani mengungkapkan sisi kelam negeri, membongkar ketidakadilan yang terjadi tanpa khawatir akan bahaya yang mengintainya. Selanjutnya berikut penjelasan pertahapan plot dalam cerpen artikel 19 tahun lalu karya Soma Nur Fadlilah ini. Yang pertama, situasi. Tahap ini dimulai dengan tokoh utama yang sudah meninggal kembali mengenang kehidupannya di Yogyakarta, tempat di mana ia pertama kali bercita-cita menjadi malaikat, seseorang yang selalu menyuarakan kebenarannya. Keinginan ini menjadi alasan kuatnya untuk menjadi jurnalis yang tak kenal takut dalam menyampaikan kebenaran. Kutipan ini menunjukkan bagaimana ia mengingat tempat bersejarah dan penting dalam hidupnya. Yang kedua, generating circumstance. Konflik mulai muncul saat tokoh utama memutuskan untuk menulis kebenaran yang kontroversial tanpa memperdulikan resiko yang mengintainya. Sebagai seorang jurnalis, ia mengekspos sisi gelap pemerintah tanpa sensor, mengungkapkan kasus kejahatan negara. Tekad ini menimbulkan ancaman terhadap dirinya yang menjadi awal mula konflik dalam cerpen ini. Yang ketiga, rising action. Pada tahap ini, cerita mencapai peristiwa dramatis ketika tokoh utama mendapat serangan brutal dari pihak yang tidak dikenal. Saat hendak membuka pintu, ia dianiaya dengan tajam, mengalami luka parah hingga tubuhnya hampir hancur. Hal ini menggambarkan ketegangan dalam bahaya besar yang harus dihadapinya akibat keberanian menyuarakan kebenaran. Yang keempat, klimaks. Klimaks tercapai
ketika tokoh utama berhasil menyelesaikan misi hidupnya. Dalam kondisi sekarat, ia menyelesaikan tulisan terakhirnya yang menjadi bukti nyata pengungkapan kebenaran yang tentang korupsi dan kejahatan yang terjadi di negara. Meskipun dirinya berakhir tragis, ia merasa lega telah menjalankan tugas terakhirnya. Yang kelima, denouement. Cerita mencapai penyelesaian dengan kematian tokoh utama setelah menuntaskan keinginannya untuk menyuarakan kebenaran. Tokoh utama akhirnya meninggalkan dunia, merasa telah mencapai cita-citanya sebagai malaikat atau pencatat segala kebenaran. Pergiannya menjadi akhir dari perjuangan panjang dalam hidupnya sebagai jurnalis. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama yaitu Udin. Peran utama dalam cerita tokoh utama Aku atau Udin memainkan peran sentral dari awal hingga akhir cerita. Udin dilibatkan dalam semua peristiwa dan mendominasi narasi, dimulai dengan pengenalan dirinya, latar belakang kehidupannya, dan tekadnya untuk menjadi malaikat atau seorang pencatat kebenaran. Dengan sifat optimis dan berani, karakter Udin memiliki sifat optimis dan berani yang muncul sejak awal cerita. Ia bercita-cita menjadi malaikat meskipun ditentang oleh ayahnya yang menganggap mimpinya itu sangat mustahil. Selanjutnya, tokoh tambahan yang pertama yaitu Bapak. Peran sebagai kepala keluarga, tokoh Bapak memainkan peran penting dalam kehidupan, membentuk karakter utama melalui sikapnya yang keras dan tegas. Yang kedua yaitu Ibu. Ibu memiliki sikap yang lebih lembut, berbeda dengan bapak. Tokoh ibu digambarkan sebagai pribadi yang pengertian dan juga sabar. Selanjutnya, tokoh tambahan yang ketiga itu istri, yang memiliki sikap penyayang dan pendukung setia. Istri Udin selalu ada di sisinya, mendukung dan mencintainya meskipun ia menghadapi risiko dalam pekerjaannya sebagai jurnalis. Yang keempat yaitu anak, tokoh tambahan yang memang tambahan karena kehadirannya yang tersirat. Tokoh anak yang hanya disebutkan secara singkat memperkuat ikatan keluarga yang Udin ditinggalkan demi pekerjaannya. Selanjutnya ada latar, yaitu yang pertama ada latar tempat, yaitu di Yogyakarta, merupakan latar awal di cerita di mana tokoh utama tinggal sejak kecil dan digambarkan sebagai kota yang akan kaya nilai budaya dan tradisi. Yang kedua adalah lapangan, tempat di mana tokoh utama melihat anak-anak duduk melingkar dengan lilin menyala. Selanjutnya yang ketiga, tempat yang jauh dari kampung, menceritakan tempat terakhir tokoh utama setelah mengalami nasib tragis sebagai jurnalis. Tempat ini jauh dari kampung asalnya, menggambarkan keterpisahan dari keluarga dan dunianya sebagai jurnalis. Selanjutnya latar waktu. Yang pertama itu setengah abad lalu, itu menggambarkan masa ketika tokoh utama masa kecil dan bercita-cita ingin menjadi malaikat. Yang kedua, setengah abad lalu menggambarkan masa ketika tokoh utama masih kecil dan bercita-cita ingin menjadi malaikat. Kalimat setengah abad lalu ini menunjukkan niat yang ia pendam sejak kecil hingga berlangsung selama puluhan tahun. Yang ketiga, masa Orde Baru, menggambarkan latar di waktu masa Orde Baru ketika Indonesia berada dalam pemerintahan yang otoriter. Yang keempat, malam pada 19 tahun lalu, menggambarkan suasana malam ketika tokoh utama kembali mengenang masa lalunya sebagai jurnalis, mengingat semangatnya ketika menjadi narasumber di berbagai acara. Selanjutnya ada pun latar sosial budaya. Yang pertama itu makanan tradisional ento-ento. Makanan tradisional ento-ento disebut sebagai kudapan kesukaan tokoh utama yang diingat oleh banyak orang. Yang kedua, pola asuh orang tua Jawa, menggambarkan pola asuh tegas dan keras dari orang tua Jawa di kampung Jawa dalam mendidik anaknya. Selanjutnya ada pun sudut pandang dari cerpen artikel 19 tahun lalu karya Soma Nur Fadilah, menggunakan sudut pandang orang pertama di mana tokoh utama berperan sebagai narator dengan persona Aku. Tokoh utama menceritakan kisah hidupnya termasuk keputusannya kembali ke kota tempat ia bercita-cita menjadi malaikat setelah 19 tahun lalu. Selanjutnya ada gaya bahasa. Yang pertama itu majas simile, menggunakan perbandingan seperti gubuk seistimewa kastil untuk menggambarkan rumah tokoh utama yang sederhana namun bermakna istimewa. Yang kedua, majas metafora, menggunakan perumpamaan untuk mengungkapkan sisi gelap politik seperti rekayasa adalah hukum mutlak dan jaring-jaring kemunafikan seluas Nusantara. Yang ketiga ada majas personifikasi, menyebutkan benda mati seolah-olah dapat dinasihati seperti manusia, yaitu benda matinya itu gabah. Yang keempat, majas hiperbola, mengungkapkan suatu secara
berlebihan untuk menunjukkan ketidakmungkinan seperti membangun 1000 candi dalam satu kedipan mata. Selanjutnya ada amanat. Cerpen artikel 19 tahun lalu, karya Soma Nur Fadlila menyampaikan amanat penting tentang perjuangan tokoh utama yang berusaha menyuarakan kebenarannya meski tujuannya terlihat mustahil. Cerpen ini mengingatkan pembaca tentang pentingnya keadilan dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan, serta mengkritik aparat yang tidak memihak pada rakyat yang tertindas. Selanjutnya ada pun tema. Tema utama dalam cerpen ini yaitu perjuangan untuk kebenaran. Udin yang sejak kecil memiliki cita-cita untuk menjadi malaikat mencatat kebenaran tanpa sensor. Udin tetap berjuang menjadi seseorang yang menjadi jurnalis yang memperjuangkan keadilan dan menulis kebenaran meskipun menghadapi banyaknya rintangan. Yang kedua, ada tema tambahan minor, yaitu konflik sosial politik. Nah, tema tambahan dalam cerpen ini adalah konflik sosial politik yang terjadi pada masa pemerintahan yang tidak adil. Selanjutnya ada pun analisis kepribadian tokoh utama dalam cerpen artikel 19 tahun lalu karya Soma Nur Fadlila berdasarkan teori Sigmund Freud. Yang pertama itu ada id atau keinginan dan kepuasan, keinginan mendalam untuk menjadi malaikat. Dari tokoh utama sejak kecil memiliki cita-cita kuat untuk menjadi malaikat yang mencatat kebenaran tanpa memikirkan apakah itu realistis ataupun tidak. Yang kedua itu ego atau prinsip realis, yaitu keputusan berdasarkan keyakinan pribadi. Tokoh utama menunjukkan sikap ego dengan membuat keputusan berdasarkan keyakinan pribadinya tanpa memperdulikan nasihat orang tua atau kekhawatiran mereka. Ia tetap berpegang pada impian meski tidak ada persetujuan dengan orang tuanya. Yang ketiga ada superego atau kontrol moral dan norma sosial, yaitu konflik dengan norma sosial dan etika. Superego muncul dalam bentuk tindakan orang tua, terutama tokoh bapak yang menunjukkan reaksi keras terhadap cita-cita anaknya untuk menjadi malaikat. Dan sikap bapak ini mencerminkan norma sosial dan nilai moral yang menilai cita-cita tersebut tidak realistis. Yang selanjutnya ada konflik batin pada tokoh utama, yaitu pertentangan diri dan trauma masa lalu. Tokoh utama mengalami konflik batin yang dipicu oleh pengalaman traumatis di masa lalunya, di mana ia merasa tidak diterima oleh kota asalnya. Pengalaman ini menyisakan luka emosional yang mendalam. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional tokoh utama yang sangat rumit, di mana ia berjuang dengan konflik dalam dirinya akibat masa lalu yang penuh trauma dan kehilangan. Konflik batin ini menjadi pusat dari perjalanan tokoh utama yang pada akhirnya menemukan penyelesaian melalui upaya ungkapan kebenaran yang tersembunyi, meskipun harus menghadapi banyak kesulitan dan pengorbanan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.